Assalamualaikum, Bagas. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau baik. Nah ini Bapak dapat laporan nih. Apa betul Bagas kalau ke sekolah itu sering datang terlambat? Iya Pak, mohon maaf sekali Pak, saya belakangan ini sering terlambat Pak. Ya tidak perlu minta maaf. Ya namanya orang pasti pernah terlambat, tetap satu dua kali. Setidaknya nanti ke depannya kamu supaya tidak terlambat lagi. Ya. Kira-kira kita berbicara dengan hal yang dalam lagi ya. Kira-kira kenapa sih kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya sering banget bukan sering banget juga sih, saya lagi suka-sukanya banget main game online Pak. Itu juga saya kalau nggak main game online, saya kadang suka nonton film Pak. Ya itu wajar ya Bagas ya, apalagi di usia kamu lagi senang-senangnya main game online, kemudian main sosial media, itu adalah kesenangan kamu. Tetapi tetap kamu harus ingat kewajiban kamu jadi peserta didik sebagai pihak sekolah, kamu harus ada istirahat cukup supaya ketika datang ke sekolah tidak kesiangan terlambat. Seperti itu ya Bagas ya. Baik Pak. Kira-kira nih hal apa nih yang sekiranya yang akan dilakukan Bagas supaya tidak terlambat lagi masuk ke sekolah? Mungkin langkah saya yang pertama itu mungkin memasang alarm Pak di ponsel saya. Ya betul, ide yang bagus ya, kamu udah memasang alarm ya, alarm ini. Nah ini tujuannya supaya kamu bangun tepat waktu. Nah, dari saran dari Bapak juga, coba dibantu orang tuanya untuk membangunkan atau menekankan bahwasanya kalau saatnya tidur harus tidur gitu ya. Nah kira-kira selain itu apa lagi? Mungkin saya naruh alarmnya lebih jauh dari tempat tidur saya, biar saya beneran bangun gitu. Iya, ide yang bagus itu kan supaya kamu nanti ada motoriknya, kamu berjalan sehingga kamu bangun seperti itu ya, ide yang bagus. Nah mudah-mudahan itu kan yang Bagas pengen melakukan perubahan dimulai dari diri ya Bagas ya. Ya mudah-mudahan kedepannya kamu tidak terlambat lagi. Ingat manajemen waktu itu penting ketika saatnya belajar, main game, sekolah. Jadi itu supaya kamu tidurnya tidak kurang sehingga kamu bisa belajar dan datang ke sekolah tepat waktu. Gitu Bagas. Bapak rasa Bagas akan berhasil dan bisa lah mengatasi masalah ini. Ya Bagas, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, Cukup ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bagas ya. Terima kasih, silahkan bisa kembali ke kelasnya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sini Bara. Iya. Oke, selamat siang Bara. Iya Pak, siang. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak, terima kasih. Ada apa ya Pak? Ada yang ingin dibicarakan dengan saya Pak? Jadi gini ya, Bapak perhatikan ketika di pelajaran Bapak dan di pelajaran mata pelajaran yang lain, saya lihat kok Bara kelihatannya tertidur, kemudian mungkin kelihatan capek sekali gitu. Itu kenapa? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, kalau misalnya selama pembelajaran saya sering tidur dan tidak memperhatikan guru Pak. Ya tidak perlu minta maaf ya, namanya mungkin kamu lagi capek. Nah, sekarang yang paling penting kan kita pakai cari solusi bersama-sama. Nah kita berbicara yang lebih mendalam lagi ya. Apa sih yang membuat kamu bisa tertidur di kelas kalau kelihatan capek, itu kenapa? Jujur sebenarnya saya di rumah itu memiliki banyak kegiatan Pak. Di antara saya dari pulang sekolah tuh sampai malam sekitar sebelum isya saya sering membantu orang tua saya Pak. Jadi saya untuk mengerjakan tugas lebih saya ada untukkan daripada membantu orang tua saya Pak. Jadinya membantu orang tua saya dari
sampai malam-malam itu. Habis itu saya lanjut mengerjakan tugas sehingga tugas yang menumpuk saya kerjakan sampai larut malam gitu Pak, sehingga waktu tidur saya berkurang. Bagus, sebenarnya bagus. Apa yang kamu lakukan, tinggal kamu membantu orang tua itu bagus. Tetapi yang perlu ada manage waktu. Jadi mana prioritas tugas-tugasnya, jadi yang mana di manage dibuat jadwalnya supaya nanti kamu tidak sampai tidur larut malam sehingga kamu tertidur di kelas. Ya mudah-mudahan lah kamu nanti solusi seperti itu. Bapak pengen tahu ya, kira-kira perasaan kamu gimana tidur di kelas seperti itu, tidak menjadi pelajaran? Pastinya saya merasa banyak hal yang saya sia-siakan, banyak hal yang tertinggal. Contohnya ketika saya tidur, guru kan pasti menjelaskan materi yang penting sehingga saya tidak mendengarkan dan saya menjadi ketinggalan materi itu Pak. Jadi kami paham ya, tahu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita cari solusi bareng-bareng, cari solusi bersama dengan Bapak. Kira-kira bagaimana supaya kamu tidak terjaga ketika tetap bangun, tidak tidur ketika pagi? Mungkin di rumah nanti saya bakal membuat jadwal saya dalam bantu orang tua, lalu mengerjakan tugas dan bermain Pak. Jadi semua itu saya bikin jadwal sehingga waktu tidur saya bisa lebih teratur gitu Pak. Nah itu karena tidur itu cukup, itu penting. Kemudian membantu orang tua juga penting, juga wajib. Tugas sekolah juga wajib. Nah, kamu diberi kesempatan untuk membantu orang tua, mengajarkan tugas dan lain sebagainya, sangat luar biasa sekali. Tapi jangan sampai mengorbankan sekolah. Saya yakin kamu itu anak pintar, bisa membagi waktu dan bisa menyelesaikan. Nah, mudah-mudahan di pelajaran Bapak berikutnya dan pelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya kamu lebih baik lagi dan tidak tidur tetap terjaga di sini. Amin. Baik Pak. Itu saja, ada yang ditanyakan lagi Bara kira-kira? Mungkin sudah coba. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lah kamu berubah jadi baik hal yang kecil dulu. Terima kasih Bara, bisa kembali ke kelasnya. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi menurut saya dengan guru melakukan segitiga restitusi itu lebih efektif dibandingkan guru memarah siswa dan juga memberikan sanksi. Karena dengan segitiga restitusi itu siswa bakalan lebih percaya kepada guru bahwasannya apa yang kita sampaikan akan didengarkan oleh dia, bukan dengan memarahi. Yang ada kalau misalnya guru memarahi siswa di pikiran siswa dia malah takut dalam mengeluarkan fakta-fakta yang dia alami. Jadi segitiga restitusi merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencari tahu permasalahan di siswa-siswa di sekolah. Dengan adanya pendekatan segitiga restitusi itu merupakan cara yang cukup efektif dikarenakan siswa akan merasa lebih aman, lebih tenang dan tidak merasa bahwa dia tuh kalau terlambat tidak dimarahi. Dan itu rasanya tuh lebih aman, nyaman dan tenang. Dan dia pun tidak takut akan kerongekan.